Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali secara sederhana. Di sini saya coba untuk membahas secara sederhana teori dari mata kuliah manajemen rantai pasokan, yaitu pokok bahasan optimasi jaringan rantai pasok melalui desain rapid prototyping dan concurrent design. Jadi dalam manajemen rantai pasokan tentunya kita harus tahu bahwa yang namanya permintaan selalu berubah dan perubahan dalam setiap uh, perbedaan atau perubahan yang ada terjadi di masyarakat harus bisa disikapi dengan sangat baik harusnya oleh perusahaan. Perusahaan harus bisa mudah untuk berubah, bagaimana mereka bisa menyampaikan produk yang bagus. Tentunya produk yang bagus harus bisa diproduksi juga dengan bagus, dan tentunya produksi dengan bagus harus ada sumber daya atau sumber bahan baku yang cocok. Oleh karena itu, perlu adanya jaringan pasokan yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari operasional, mulai dari pemilihan suppliernya, kualitas bahan baku, penyimpanan, sampai dengan barang atau jasa tersebut bisa sampai kepada konsumen. Nah, di sini ada dua cara yang bisa diambil dalam merancang rantai pasokan yang mungkin rantai pasokan yang baru atau mungkin rantai pasokan yang sudah ada tapi diperbaiki. Tentunya ada juga rantai pasokan yang berubah total karena adanya perubahan selera dari masyarakat sehingga akhirnya sebuah produk baru harus ditampilkan atau diproduksi. Nah, di sini peran optimasi sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita membuat sebuah jaringan rantai pasokan bila tidak dibarengi dengan optimasi dari rantai pasokan tersebut, maka akan terjadi pemborosan, akan terjadi suatu hal yang mungkin penurunan mutu dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi perlu diingat bahwa yang namanya selera masyarakat berubah. Mungkin di sini kita melihat dari konsep teori quality function deployment, di mana kita bisa menjual barang kalau barang kita itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Nah, oleh karena itu konsumen juga perlu kita tahu, gitu, kita tahu mengetahui bagaimana selera dari konsumen, dan perubahan ini sekali lagi harus bisa disikapi dengan baik. Tentunya optimasi perlu dilakukan, dan optimasi perlu dilakukan juga harus memperhatikan dengan teori atau konsep dari just in time, di mana barang yang kita butuhkan bisa hadir tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai dengan kualitas standar yang kita harapkan. Tentunya sekali lagi ini membutuhkan sistem atau alur rantai pasokan yang cukup handal, yang bisa diandalkan gitu ya, dan tentunya juga kita juga harus bisa melakukan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan para pemasok. Nah, ada satu tipe atau konsep dari penggunaan atau pembuatan perancangan dari rantai pasokan. Yang pertama adalah rapid prototyping, adalah sebuah metode yang memungkinkan pengembangan produk secara cepat melalui pembuatan mode awal. Jadi sebelum kita membuat sebuah rantai pasokan di mana ada pergerakan dari bahan baku menjadi bahan jadi dan disampaikan pada konsumen, kita bisa membuat simulasinya dulu, di mana dari simulasi ini kita bisa melihat mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang efektif dan tidak efektif, sehingga akhirnya dengan cara ini, tentunya dengan cara pembuatan uji coba atau simulasi ini, kita bisa memperbaiki apa yang harusnya kita lakukan sebelum kita melakukan sebuah produksi massal. Keuntungan dari rapid prototyping adalah perusahaan bisa mengidentifikasi masalah lebih awal, mengurangi waktu, dan bisa mengembangkannya menjadi lebih baik dan meningkatkan kolaborasi antar tim. Maksudnya di sini adalah karena ini adalah prototyping, karena ini adalah sebuah rancangan uji coba gitu ya, kita bisa melihat dari pergerakan dari satu fase ke fase yang lain, sehingga akhirnya kita bisa tahu masalah yang timbul dari satu fase ke fase yang lain atau di dalam fase tersebut. Dan dengan cara itu kita bisa membuat perubahan atau pergerakan fase ini menjadi lebih cepat, karena kita bisa melihat dengan lebih jernih, dan sehingga akhirnya bila terjadi sesuatu hal kita bisa melakukan perbaikan di tengah jalan, dan tentunya di hal ini perlu apabila diperlukan adanya kolaborasi atau bantuan dari pihak ketiga gitu ya, sehingga akhirnya kita bisa melakukannya menjadi lebih baik. Nah, untuk ini keuntungan dari prototyping ini sekali lagi bila dilakukan pada tahapan produksi massal, ini bisa menghemat biaya karena tadi kita bisa memaksimalkan setiap tahapan dalam setiap kegiatan
produksi, juga kita bisa menghemat biaya karena kita bisa menghilangkan adanya ketidakpentingan dalam proses produksi dan juga waktu yang bisa kita bersihkan. Nah, sekali lagi ini adalah konsep dari yang pertama yaitu adalah prototyping, tapi ada juga yang namanya konsep concurrent. Concurrent design adalah pendekatan di mana berbagai disiplin ilmu ikut berkecimpung di dalam hal ini. Jadi dalam sebuah proses pengembangan produk, semua tim yang terlibat, misalnya tim IT, lalu tim quality control, lalu juga tim pemasaran, segala macam mereka berkumpul sehingga akhirnya dari masukan yang didapatkan dari konsumen gitu ya melalui bagian pemasaran mungkin ya mereka bisa memberikan pencerahan untuk bagian-bagian lain untuk bisa melakukan kerjaan di bidang mereka masing-masing di mana mereka ahli bidang itu. Misalnya untuk bagian desain gitu ya mereka bisa mendapatkan masukan dari bagian pemasaran apa yang harusnya dilakukan karena konsumen membutuhkan atau menginginkan desain yang ABCD gitu ya. Lalu juga bagian produksi mereka bisa tahu bahwa konsumen membutuhkan kualitas misalnya casing yang seperti apa gitu untuk kemasannya sehingga akhirnya mereka bisa mempersiapkan gitu apabila mereka membutuhkan bahan tertentu maka mereka bisa dengan cepat bisa mencari supplier atau para pemasok yang bisa menyediakan ini dan cara ini sebenarnya cukup membantu di berbagai bagian di bagian lini semuanya gitu ya karena setiap lini dikerjakan dengan sendiri-sendiri tapi mengacu kepada informasi yang ada gitu. Jadi informasi ini sangat penting. Sekali lagi penyerapan informasi seperti dalam konsep deployment tadi, function deployment itu penting sehingga akhirnya dengan teori atau informasi yang masuk tadi dipecah menjadi beberapa bagian dan setiap bagian yang dikelola oleh para ahli di bidangnya itu bisa membuat rancangan yang cukup baik sehingga akhirnya nanti bila ditemukan hasil dari rancangan dari setiap bagian tersebut bisa digabungkan menjadi sebuah produksi yang cukup bagus gitu. Keuntungan dari concurrent design, dengan concurrent design perusahaan dapat meningkatkan inovasi, mengurangi risiko dan mempercepat waktu peluncuran produk. Kenapa? Karena setiap produk itu yang diciptakan itu berjalan sendiri-sendiri setiap bagiannya. Setiap misalnya bila ingin membuat sebuah produksi handphone maka bagian desain handphonenya berjalan sendiri, lalu bagian pembuatan bagian komponen handphonenya itu bisa berjalan sendiri, lalu casingnya juga bisa memikirkan bagaimana mereka menciptakan sebuah desain casing yang cukup bagus dan handal, lalu bagian pemasaran bisa menyikapinya dengan informasi yang ada tentunya mereka bisa membuat desain dari pemasarannya mulai dari mungkin dari konsep awalnya, konsep iklannya sampai dengan nanti proses peluncurannya sehingga akhirnya bisa meminimalisasi dari pemborosan baik pemborosan biaya dan pemborosan waktu. Tentunya sekali lagi di sini semua berawal dari informasi yang masuk. Pendekatan ini juga bisa memastikan bahwa semua aspek produk diperhatikan secara simultan secara menyeluruh karena setiap ahli dapat mengerjakan rancangan mereka atau ide mereka secara fokus. Jadi sekali lagi kualitas bisa ditingkatkan dan inovasi juga mungkin bisa diluncurkan dalam kegiatan atau konsep concurrent design ini. Tapi juga ada yang namanya bagian yang ketiga, ini adalah integrasi atau gabungan antara rapid prototyping dan concurrent design, di mana di cara ini perusahaan menggabungkan dua konsep ini dan mencoba untuk membuat sebuah sinergi yang cukup kuat. Proses ini memungkinkan perusahaan merespon perubahan dengan cepat dan efisien, tapi tetap menjaga kualitasnya. Jadi dalam hal ini sekali lagi dibuat simulasinya, tapi di sisi yang lain juga mereka setiap bagian dari organisasi mengerjakan tugas mereka masing-masing tentunya dengan bantuan para ahli sehingga akhirnya bisa tercipta sebuah produk yang diharapkan oleh konsumen. Sekali lagi mengacu kepada konsumen membutuhkan apa dan informasi itu harus diserap dan disampaikan dengan cara yang cukup baik sehingga akhirnya setiap bagian mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Nah, dalam
pembuatan rancangan ini ada beberapa teknologi yang bisa digunakan. Tentunya kita bisa melihat bahwa sekarang sudah banyak teknologi yang cukup bagus gitu ya, dan bahkan menurut saya sih ada beberapa teknologi yang melakukan lompatan yang cukup jauh, seperti adanya AI gitu. Kita bisa melihat bahwa dengan bantuan AI kita bisa memudahkan kita dalam pekerjaan kita, kita bisa lebih cepat dalam mengerjakan sesuatu, tentunya sekali lagi dengan data-data yang cukup. Tapi juga ada juga teknologi lain seperti computer aid design, jadi kita membuat desain dari sebuah produk dengan bantuan komputer. Jadi kita tidak perlu harus membuat sebuah desain dalam bentuk nyata dulu seperti mock up dan seterusnya. Jadi ini lebih lebih cepat kan, terkomputerisasi gitu ya. Dan ini sekali lagi lebih memudahkan gitu ya dalam dalam proses perencanaannya, dalam proses desainnya, sehingga akhirnya ada efisiensi, ada akurasi. Juga mungkin juga dengan bantuan teknologi yang digabungkan ini, khususnya dengan menggunakan AI, ada inovasi baru, ada terobosan baru yang bisa bisa ditawarkan kepada konsumen. Sebagai contoh di sini, kalau dulu kalau misalnya perusahaan otomotif yang bikin mobil sport gitu ya, dulu orang kalau mau bikin mobil sport itu harus bikin mock up-nya dulu sebesar mobilnya. Jadi dibuat clay gitu ya, dari tanah liat gitu ya, bentuknya seperti apa, sebesar apa ya, sebesar mobil yang akan diciptakan. Jadi besar sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya kebayang, kalau misalnya mau bikin truk gitu ya, truknya juga harus dibikin dari bentuk tanah liat, dan itu juga harus harus dalam presisi yang cukup bagus. Misal bannya harus, ukurannya juga harus tepat, lalu bagaimana kabinnya dan seterusnya. Tapi sekarang bisa lebih cepat lagi dengan cara menggunakan tadi computer aid gitu ya, CAD itu tadi. Nah, di sini sebenarnya yang paling penting adalah kalau dalam pembuatan mobil sport adalah adanya keharusan. Ini kan karena mobil sport, mobil untuk kecepatan tinggi, adanya keharusan, adanya coefficient of drag atau CD yang kecil gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu tentang coefficient of drag itu, silahkan nanti cari di YouTube atau di googling gitu ya. Dimana dalam mobil-mobil sport gini mereka harus punya coefficient of drag yang cukup bagus, di mana coefficient drag adalah sebuah alat ukur di mana bila ada udara yang melewati mobil itu atau mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi, maka mobil itu bisa stabil. Jadi dia bisa memecah udara gitu ya, memecah uh, apa ya, ya itu aerodinamika, sederhananya seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau zaman dulu harus dibuat dulu modelnya, mock up-nya, lalu nanti baru lihat apakah aerodinamikanya bagus, apakah coefficient of drag-nya dalam minimal bagus. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan teknologi canggih, ini bisa lebih cepat gitu, karena kita tidak harus bikin mock up-nya dulu dengan biaya besar. Tapi kalau misalnya dengan cara menggunakan teknologi yang tadi disebutkan, ada AI, ada CAD itu, jadi kita bisa lebih cepat dan bisa lebih uh, lebih efisien gitu, efisien dari waktu, efisien dari biaya, karena begitu ada perubahan yang kurang bagus kita bisa langsung dikerjakan, nggak harus merombak dulu tadi mockupnya atau uh, mobil dalam bentuk clay atau tanah liat tadi. Nah, tentunya di sini sekali lagi semuanya bisa berjalan bagus apabila perusahaan bisa dan mau berkolaborasi dengan pihak yang lain. Misalnya perusahaan tidak punya karyawan yang mempunyai keahlian di bidang tadi, penggunaan CID atau mungkin AI, maka perusahaan harus bisa dan mau itu bekerja sama dengan perusahaan lain untuk bisa berkolaborasi gitu. Seperti contoh yang lain adalah contoh yang bisa diambil di sini ada pembuatan pesawat terbang seperti Boeing Dreamliner gitu ya. Silakan nanti dilihat dulu gitu ya di YouTube atau di Google gitu ya, tentang bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Boeing, produsen pesawat terbang yang punya badan besar itu untuk komersial. Jadi mereka menciptakan sebuah pesawat terbang yang nggak bikin dari nol, bukan dia semua, tapi dia mengoutsource gitu ya. Misalnya untuk bangku mereka outsource, mereka untuk sayap mereka outsource dan seterusnya. Jadi dalam hal ini mereka lebih lebih lebih
concern kepada bagian tertentu yang menurut mereka penting dan menurut mereka itu adalah keahlian mereka, sehingga akhirnya bagian yang dikerjakan oleh ahli di bidang masing-masing, sehingga dengan cara ini mereka bisa mendapatkan pesawat yang tadi saya sebutin Dreamliner gitu ya. Tipe Dreamliner adalah tipe pesawat terbang yang saat diluncurkan itu bisa lebih irit bahan bakarnya, jauh lebih mudah, lebih ringan gitu bebannya, sehingga ini daya jelajahnya juga lebih tinggi gitu. Jadi ini adalah nilai lebih dari adanya kolaborasi dan adanya kerjasama dan juga pembuatan rancangan ya dengan teknologi yang canggih dan orang-orang yang bagus. Tentunya di ini sekali lagi strateginya harus dilakukan karena sekali lagi perusahaan dituntut untuk bisa lebih cepat, perusahaan dituntut untuk bisa lebih bagus, sehingga akhirnya mau nggak mau kita harus juga bergerak dengan cara yang sangat bagus juga, sehingga akhirnya sekali lagi kita perlu adanya komunikasi, kolaborasi, juga penggunaan teknologi yang tepat dan seterusnya, tentunya dengan informasi yang diawali dengan informasi yang cukup bagus tadi. Nah, ini adalah segala sesuatu dan yang berhubungan dengan prototyping, rapid prototyping dan concurrent design dan juga kolaborasi atau integrasi dari dua hal tersebut. Tentunya masih banyak yang bisa dibahas gitu ya, tapi untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih untuk kehadirannya dan terima kasih untuk bisa mendengarkan ini. Mudah-mudahan nanti ada pokok bahasan lagi yang bisa dibahas lebih dalam lagi. Sekian dari saya, sekali lagi terima kasih atas kunjungannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.